Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sallallahu alaihi. Bahagia orang ini yang saling berjalan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Izin dan Allah hadirkan kita di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah, kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah dan ini kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang ketiga, muliakan di awal surga, hakim mengajak dari hakim bagi kita semua. Mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kalau ini tidak ada gunanya kita hidup panjang pun usia kita, tinggi jabatan kita, besar pengaruh kita, kalau hari ini jadwal kematian kita dan kita tidak bertakwa, pasti dan pasti kita akan menderita. Pasti dan pasti kita akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali, kemudian berupaya menjadi orang bertakwa. Untuk bersyukurlah hidup itu dan bertakwalah. Kaum mukminin yang hati muliakan, dalam kesempatan yang singkat ini, hati ingin mengajak dari hati bagi kita semua untuk melihat firman Allah yang tadi bacakan tadi, surat Al-Baqarah ayat 34 dan ayat seterusnya. Harapan hati apa yang hati sampaikan ini bisa merubah diri hati dan tentu bisa merubah diri kaum mukminin semua. Karena gagallah khutbah ini kalau hati menyampaikan dan hati tidak mampu mengamalkan, dan gagallah khutbah ini kamu ini mendengarkan dan tidak mengamalkan, sia-sia hadirnya dari sini. Dulu hati bermohon kepada kaum mukminin yang hadir, mari sama-sama kita simak apa yang akan hakim sampaikan. Tahan untuk kaum mukminin dulu, simpan dirinya dulu. Yakinlah dengan mendengarkan kajian ini, pahala rahmat dari Allah akan tercurah buat kita semua. Amin. Kaum mukminin yang hati muliakan, Allah mulai ayat ini mengatakan wa'is, dan ingatlah. Artinya hati dan kita semua harus selalu ingat peristiwa ini. Jangan pernah melupakan dalam kehidupan kita, karena tidak sia-sia Allah memulai kata-kata dengan wa'is. Untuk itu perhatikan, ingat selalu, yakinlah ini akan menjadi bekal kita untuk menemui Tuhan kita nanti.
Wa isqulna lil malaikati isjudu. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu, sujudlah, hormatlah kamu li Adam, kepada Adam. Fasajadu ila iblis, maka mereka sujud semuanya kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia berpaling, dia sombong, dia membangkang. Wa kana minal kafirin, dan jadilah dia menjadi orang yang kafir. Ini Allah suruh kita ingat, di mana Allah perintahkan para malaikat untuk sujud karena hormat kepada Nabi Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Inilah makhluk pertama yang tidak mengikuti perintah Allah. Ingat kamu ini, makhluk pertama yang tidak mengikuti perintah Allah adalah iblis. Dan dia Allah cap sebagai orang yang sombong, dan Allah cap dia sebagai orang yang kafir. Allah katakan tadi apa? Wahid, dan ingatlah. Maka ingatlah ini kaum mukminin. Kalau ada di antara kita yang tidak mengikuti perintah Allah dan kita tidak bertobat, maka pada saat itu kita adalah orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang kafir. Jangan kita hanya mengira orang kafir itu orang yang di luar Islam. Orang Islam yang tidak mengikuti perintah Allah, Allah cap dia sebagai orang yang sombong, Allah cap dia sebagai orang yang kafir. Maka ingatlah ini teman-teman. Rasakan diri kita masing-masing. Apakah ada perintah Allah yang tidak kita kerjakan? Kalau ada orang ini berbahaya, jangan mati dulu. Dilarang kita mati. Kita baru boleh mati apabila kita benar-benar muslim. Kita boleh mati kalau kita benar-benar bertakwa. Maka tidak perlu kaum mukmin tunggu lagi. Setelah bertahun ini taubat kepada Allah, taubatnya. Karena kita khawatir mana tahu asal nanti jadwal kematian kaum mukmin. Jangan tunda taubat kalau masih ada perintah Allah yang tidak kita laksanakan. Kemudian di ayat 35-nya, wa qulna, Allah mulai dengan huruf waw. Kalau Allah memulai ayat dengan huruf waw, berarti sambungan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah suruh kita ingat, maka ayat 35 ini juga Allah suruh kita ingat. Jangan pernah lupakan ayat 35 ini. Apa kata Allah di sini? Wa qulna, dan kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, askun anta, tinggallah kamu, wa zawjuka, dan istrimu, al-jannah, di dalam surga, wa kula minha ragadan, dan makanlah kamu berdua darinya dengan penuh sepuas kamu, ragadan, sepuas-puasnya. Segala kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya sepuas yang paling tinggi, setinggi-tingginya. Cuma terjemahan bahasa Indonesia hanya bisa diterjemahkan dengan sepuas-puasnya saja. Hai Susi rumah, sebagaimana kamu berdua kehendaki. Bayangkan Adam dan istrinya disuruh oleh Adam tinggal di surga, nikmati semuanya. Apapun yang diinginkan, apapun yang disukai, nikmati semaksimalnya. Itu yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Ingat, wala ta'arara hasjihi, jangan kamu berbuat mendekati sajarah pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, kalau kamu dekati, kamu berdua menjadi orang yang menzalimi diri sendiri. Apa yang harus kita ingat? Perhatikan ini, kamu luar biasa Allah gambarkan kepada kita. Adam dan Hawa bebas menikmati surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu. Milik mereka berdua, semuanya boleh dinikmati. Hanya satu yang tidak boleh dinikmati. Lihat di ayat 36-nya. Fa'alallahum as-saitan, lalu syaitan memperdaya mereka berdua anha, darinya, fa'akhrajahuma mimma kana fih, maka dia mengeluarkan mereka berdua dari kenikmatan
yang mereka berdua nikmati selama ini. Ketika Allah melarang Adam untuk mendekati pohon putih, setan dengan bisikannya mampu menggoda Adam sehingga Adam mendekati pohon putih dan memakan pohon itu, memakan buah pohon putih itu. Maka Allah mengatakan di sini, setan berhasil menggodanya sehingga dia keluar dari kenikmatan itu. Waqulna itu ba'dukum li ba'din aduwwun, dan kami berfirman, turunlah kamu dari surga itu, antara kamu dengan antara yang lain telah bermusuhan. Walaupun fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, dan tinggallah kamu di bumi sementara sampai waktu yang ditentukan. Lihat ini ngomongin. Tadi ayat 34, makhluk pertama yang tidak mengikuti perintah Allah adalah iblis, dan Allah tutup iblis mengatakan itu sombong dan iblis engkar. Dan Nabi Adam Allah gambarkan di sini makhluk pertama yang melanggar aturan Allah. Makhluk pertama yang tidak mengikuti perintah Allah iblis, makhluk pertama yang melanggar aturan Allah adalah Adam. Apa yang didapat konsekuensi Adam melanggar aturan Allah? Dia kehilangan surga yang luar biasa nikmatnya itu. Maka Allah mengatakan di ayat 34, jangan dekati ini. Kalau kamu dekati ini, kamu menzalimi diri sendiri. Bayangkan kalau ingin bukan menzalimi orang lain, menzalimi diri sendiri. Maka pelajaran yang harus kita ambil di sini, jangan pernah kita mendekati dosa. Jangankan berdosa, kalau mendekati dosa jangan. Karena ketika kita mendekati dosa, kita telah menzalimi diri kita sendiri. Dan kita lihat, coba kita renungkan kamu ini, kesalahan Adam hanya mendekati pohon putih, sedikit kesalahan Adam, tapi kehilangan banyak. Kehilangan surga yang luasnya seluas langit dan bumi hilang seketika hanya dosa yang sedikit. Dan kita perhatikan kamu ini, apapun dosa yang ada di dunia kita lihat akibatnya lebih berat dari dosa yang dilakukan. Banyak kita lihat kamu ini orang perempuan yang selama ini menjaga harga dirinya, hanya sesaat ketika kawannya dulu sesama alumni berjumpa sebentar saja dan dia keluar dari rumahnya, berjumpa sebentar saja, tidak informasikan kepada suaminya, hanya berkata beberapa orang anakmu di mana dia sekarang, pas kebetulan lewat suaminya dan suaminya melihat. Kesalahan sesaat itu bisa fatal. Kemudian hanya sesaat meninggalkan amanah dari suami bisa gugur rumah tangganya. Nah, kemudian Allah mengatakan, ingatlah peristiwa ini, jangan sampai hati melupakan ini, jangan sampai kamu ini melupakan ini. Takbiru ya Abdul Hamzah, la'anatul sahabat. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalamu ala rasulillah, wassalamu ala rasulullah, ibadallah, cintakullah, kita telah berbuati wa tentunya ila wa'atul muslimin. Kemudian yang Nabi muliakan di khutbah kedua ini, kita lanjutkan di ayat 37. Ini pelajaran penting bagi hati dan kita semua, karena yang namanya manusia pasti tidak lepas dari salah. Itulah hebatnya Allah. Allah penuh hikmah. Ketika kita salah, ada jalan keluarnya yang Allah informasikan kepada kita. Di ayat 37 sambungan dari ayat 36, fatalaqqa Adamu min rabbih. Kemudian Adam menerima dari Tuhannya kalimat, beberapa kalimat. Fataba alaihi, maka dia menerima taubat Adam. Innahu huwat-tawwabur rahim. Sungguh Allah itu Maha penerima taubat. Luar biasa mukminin, Allah itu Maha penerima taubat. Maka sekarang ini bersyukurlah kaum mukminin masih hidup, taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena Allah itu Maha penerima taubat. Apa kalimat yang didapatkan oleh Nabi Adam? Bisa kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zalamna anfusana. Maka mereka berdua berdoa, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tahanna, dan Engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin,
tentu kami akan menjadi orang yang baru. Untuk kami tidak boleh tunda-tunda lagi. Segeralah kita bertobat dengan benar-benar bertobat. Kemudian kemudian apa yang harus kita kerjakan, Allah yang berpastikan dia di lapangan. Sekarang kita tobat benar-benar tobat. Kemudian apa yang harus kita kerjakan? Lihat di Al-Baqarah 32-nya. Pernah minha jami'ah. Kami berfirman, turunlah kalian semuanya dari surga. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Kemudian jika benar-benar datang kepadamu dari kami petunjuk. Faman tabi'a, maka siapa yang mengikuti huda petunjuk itu, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka mereka tidak ada rasa takut dalam dirinya dan tidak ada bersedih hati. Maka pilihannya kita bertobat kepada Allah, kemudian benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kalau kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa bersedih hati. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi irhamhum wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma